Golden Globes. You were incredible in Dune. Woke up for all of your scenes. What a year you've had. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. The scene horrific. This is new aerial video of a 6th fire, the Sunset Fire, based in the Hollywood Hills. Salam, sahabat Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, bertemu dengan saya, Pendeta Ogi Raharjo, dalam program Apa Kata Pak Gem. Kita akan membahas atau mengungkap situasi yang sedang viral beberapa hari belakangan ini. Kita akan melihat situasi tersebut dan melihat dalam terang kebenaran firman Tuhan. Saya akan sajikan melalui PowerPoint yang akan memudahkan pembahasan dan memudahkan kita untuk memahami apa yang terjadi di balik semua ini. Oke, saya beri judul Menghina Tuhan, Penyebab Kebakaran di Los Angeles. Saya beri tanda tanya karena itu semua bukan merupakan sesuatu yang pasti. Artinya ini adalah opini, tapi juga sesuatu yang menjadi pembelajaran yang baik bagi kita. Di awal saya berikan gambaran, di sebelah kiri adalah salah satu sesi tayangan atau acara Golden Globes Award, dan di sisi kanan adalah Hollywood, pusat perfilman dunia, terbakar hebat. Oke, kita melihat dalam pemaparan berikut, pada tanggal 5 Januari 2025 diadakan acara pemberian Golden Globes Award. Penghargaan ini diberikan setiap tahun untuk film dan program televisi yang terbaik di Amerika Serikat. Saat itu secara bercanda pembawa acara yaitu Nikki Glaser membuat peringkat mengenai siapa yang meraih posisi Global Leaders. Dia mengatakan, tentu polling ini adalah polling yang guyonan atau bercanda. Dia menyampaikan urutan pertama yaitu cast and crew, ada 11 pemilih. Ya, cast and crew tentu adalah orang-orang yang terlibat dalam perfilman. Tentu saja banyak pemilihnya. Kemudian di peringkat kedua ada moms. Tidak terduga peringkat ketiga atau peringkat terbawah yaitu God dengan pemilih yaitu 0, artinya tidak ada yang memilih. God atau Tuhan ditaruh urutan paling bawah tanpa diberi kesempatan untuk ada yang memilih, jadi 0. Tuhan pencipta alam semesta, 0 mention. Tidak kaget kalau Tuhan ada di urutan paling bawah, kata Nikki disambut tawa para tamu undangan yang hadir di acara itu. Tidak terduga, entah kebetulan atau tidak, 48 jam atau 2 hari kemudian terjadi kebakaran hebat di kota Los Angeles. Kebakaran ini menghancurkan Hollywood yang dikenal sebagai pusat produksi film Amerika Serikat, bahkan dunia. Film-film box office atau film-film terbaik dunia lahir dari Hollywood yang ada di kota Los Angeles ini. Tidak hanya itu, rumah-rumah artis yang ada di kota itu pun hancur dimakan api, termasuk tempat penyelenggaraan acara Golden Globes Award. Kebakaran ini diperparah adanya angin kencang dan kondisi cuaca yang kering. Sampai saat ini masih diinvestigasi atau diselidiki dari mana titik asal kebakaran tersebut. Diduga kemungkinan besar api berasal dari hutan yang kemudian dibawa oleh angin yang bernama Santa Ana. Angin ini membawa api tersebut berkobar menuju ke kota Los Angeles. Kebakaran ini memakan puluhan korban jiwa. Ketika program ini dibuat tercatat 24 orang meninggal dunia dan melahap ribuan bangunan. Sekitar 180.000 penduduk dievakuasi. Ini adalah gambaran terjadinya kebakaran di kota Los Angeles tersebut yang tidak terduga, dan bahkan pemadam kebakaran pun kewalahan untuk memadamkan api yang menghanguskan bangunan-bangunan. Mereka tentu tidak tahu lagi mana yang harus diprioritaskan karena semua mengalami kebakaran yang hebat. Dan tentu
akan sangat menyulitkan bagi pemadam kebakaran. Kita akan melihat dalam pandangan firman Tuhan, yang pertama Keluaran 20 ayat 7, firman Tuhan berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Pembawa acara tersebut, yaitu Niki, dia mencoba membuat lelucon, guyonan. Tuhan dibandingkan atau Tuhan dibuat sebagai lelucon, dibuat sebagai bahan guyonan, ditaruh di peringkat paling bawah, dan orang-orang pun menertawakan. Dan itu adalah dikategorikan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan di hadapan Tuhan, tindakan tersebut adalah tindakan yang bersalah. Kemudian Ulangan 4 ayat 24 berkata, sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Kata Allah yang cemburu artinya bahwa dia adalah Tuhan yang tidak bisa dibandingkan oleh apa dan siapapun. Tidak bisa dibandingkan oleh bintang film terkenal. Tidak bisa dibandingkan oleh apapun, sebab dia adalah Tuhan yang seharusnya menempati posisi yang pertama, yang terutama, dan satu-satunya dalam hidup kita, yang tidak bisa digoyahkan atau dibandingkan dengan siapapun juga. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa dia adalah api yang menghanguskan. Tidak heran, dalam kecemburuan Tuhan yang dibandingkan dengan pihak-pihak yang lain itu, Tuhan akhirnya membakar kota Los Angeles di California, Amerika Serikat. Ya. Namun di sisi lain ada satu hal yang di sisi keprihatinan yang terjadi. Ada satu hal yang mengusik iman kita, yang membuat iman kita menjadi bangkit, atau iman kita menjadi bergerak atau tersentuh ketika ada seseorang bapak yang dia merekam, atau istilahnya itu adalah selfie, merekam dengan kamera video. Di sela-sela dia kehilangan segala sesuatu, harta benda karena kebakaran, rumahnya, harta yang dimiliki, atau apapun properti yang ada di dalam diri, dia tetap menaikkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Dia tetap berkata bahwa terima kasih Tuhan. Sekalipun semua hilang, sekalipun semua tidak ada, Tuhan telah menyelamatkan hidupku. Sekalipun semua hilang, sekalipun semua tidak ada, hanya Tuhan yang dia miliki sampai hari itu, sampai hari ini, sampai saat ini, yang tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah tergoyahkan oleh apa. Beliau bernyanyi mengucap syukur, berkata bahwa Tuhan itu baik, sebab sesungguhnya Tuhan itu baik dalam segala situasi yang kita hadapi. Saya berikan penguatan firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17-19. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dalam arti kata lain, ketika situasi paling buruk kita hadapi, titik rendah kita alami, situasi tidak menyenangkan kita hadapi, masalah demi masalah datang silih berganti, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan sekalipun situasi tidak menyenangkan sekalipun, jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita pada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kekuatan iman kita. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada artinya. Tuhanlah segala-segalanya bagi kita. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya tutup dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kami. Beranikah kita dalam situasi terpuruk, dan titik rendah, kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan baik bagiku. Semua hal boleh terjadi, tapi aku percaya Tuhan tetap baik dalam hidupku. Bagaimana pendapat Anda tentang situasi yang sedang terjadi atau sudah terjadi di Los Angeles ini?
sampaikan pendapat Anda. Tapi satu hal tetap saya sampaikan. Dalam situasi apapun, situasi terburuk sekalipun, situasi terpuruk dan titik terendah. Ingat dan percaya, Tuhan itu baik. Apapun terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Tetap kuat iman, lurus jalan, dan tetap setia mengikuti Tuhan Yesus sampai garis akhir. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Yesus memberkati. Thank you, Lord, praise your name for the breath that I breathe. Thank you, Lord, for every blessing I receive. Please keep me humble and to work for thee. Thank you, Lord, for saving me. I needed you so bad. You saved my soul, and I'm so glad. Please use me, Lord, that's my plea. Let the light shine in me, so the whole world may see. Thank you, Lord, for saving me.